sosial masyarakat. Pada kalian semua ikuti ceramah ini, dialog ini dengan baik. Kurang semangat. Selamat pagi. Pada hari ini untuk memberikan sosialisasi tentang coronavirus. Di mana-mana kami sudah memberikan penyuluhan tentang kesehatan terkait dengan coronavirus yang sedang merebak pada saat ini, ya. Tidak saja Indonesia tetapi sudah di beberapa negara. Apa itu corona? Saya rasa adik-adik semua punya HP, ya, sudah membaca, sudah menyimak, juga sudah mengetahui cuci tangan, kemudian menggunakan masker. Itu masih tanda kutip, ya. Corona adalah sebuah, ya, suatu penyakit terbaru yang terjadi pada tahun 2019 dengan nama COVID-19, ya. Corona 19 ini turunan dari MERS dan SARS, di mana corona ini tingkat bahayanya masih lebih rendah dari MERS dan SARS. Nah, apa yang diserang sama virus ini? Yang diserang adalah saluran pernapasan atas dan saluran pernapasan bawah. Saluran pernapasan atas apa saja? Tentu mulai dari hidung, ya, apalagi hidung, kemudian faring, laring, ya. Jadi sampai ke saluran pernapasan bawah termasuk paru-paru. Nah, kalau dia masih menginfeksi saluran pernapasan atas, maka pengobatannya sangatlah mudah, karena yang ditimbulkan hanyalah batuk, pilek, dan demam. Itu kalau batuk ada obatnya, demam ada obatnya, kemudian pilek ada obatnya. Tetapi kalau sudah sampai ke saluran pernapasan bawah, yaitu paru-paru, itu susah. Itu sudah masuk dalam penyakit yang namanya pneumonia, di mana sampai saat ini pneumonia pengobatannya masih susah-susah gampang, ya, karena sudah menginfeksi saluran pernapasan yang ada di paru-paru. Ada nggak yang tahu kenapa saya katakan menggunakan masker adalah tanda kutip? Tanda kutipnya, di mana penggunaan masker ini bagi orang yang sehat itu tidak terlalu maksimal. Tetapi bagi orang yang sakit, ya, bagi orang yang sakit itu sangat diprioritaskan. Tujuannya apa? Ada yang tahu? Kalau orang sakit diprioritaskan pakai masker, apa tujuannya? Supaya tidak bertekan untuk adik-adik semua pada pintar-pintar, ya. Jadi kalau menggunakan masker, tujuannya cairan yang keluar dari mulut ataupun hidung bisa tertahan di masker. Jadi kalau batuk, tutup dengan siku, ya, jangan dengan tangan. Mengapa jangan dengan tangan? Mengapa? Mengapa jangan dengan tangan? Karena tangan kita tidak bisa kita kontrol. Sewaktu-waktu tangan ini akan menyentuh wajah kita, akan menyentuh daerah tubuh kita yang lain, akan menyentuh orang lain. Artinya kita membagi virus dari kita ke orang lain. Di depan muka harus benar. Jadi sesungguhnya tidak gini loh, ya. Nah, kalau saya bilang hitungan ketiga batuk, maka lakukan batuk yang benar. Batuk. Nah, ya. Jadi jangan salah. Kalau salah di sini sampai di rumah pasti yakin
100% salah. Ya, saya tidak ingin menyampaikan sesuatu yang salah, tetapi sampaikanlah dengan benar. Saya minta 2 orang, ya, adiknya yang sepuh, yang benar jangan, enggak ya. Jadi, harus semangat, ayo maju, ya. Nggak boleh ragu ya, semangat ya. 1 kali, batuk, 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 3 kali, oke? Ya. 1, 2, batuk. Gimana? Coba saya cari temannya ini sampai batuk. Nah, tepuk tangan. Tangan kanan. Kalau ada orang di kanannya, ini kan ada orang di kanan. Misalnya yang batuk yang kiri, tentu dia akan menggunakan lengan kiri, lalu geser sedikit badannya. Ya, contoh saya contohkan. Misalnya ini ada di kanan saya. Dia sudah, terus kamu kan orang sehat deh. Begitu lihat teman kamu mau batuk, harus bisa mengambil langkah yang panjang untuk menghindari orang batuk. Yang kiri juga saat dia batuk, dia ambil langkah ke kiri, lalu putar badan batuk. Ya, jadi kita lakukan. Ingat apa-apanya, saat saya batuk, kamu ambil langkah panjang ke kanan, saya ke kiri. Siap? Oke. 1, 2. Nah, tepuk tangan ya. Contohkan lagi. 1, 2, masuk. Jaraknya berapa? Sudah sampai dengan 1,5 meter. Bisa dipahami adik-adik? Bisa kan? Apa yang harus dia lakukan? Lakukan batuk ke arah bawah. Jadi ya, bisa. Karena apa? Cairan yang keluar dari tubuhnya akan tertempel oleh dirinya sendiri, tidak bias ke kanan, tidak bias ke kiri. Kalau di depan kosong, majulah, maka yang di belakangmu mundur. Ya, itu bisa dijadikan TikTok loh ya. Nanti coba saya mau tantang SMP 2, bisa nggak bikin TikTok seperti itu? Ya, bisa? Kemudian nanti kirim ke saya ya, saya akan kirim ke akan promosikan di dinas kesehatan. Ada yang tahu 6 langkah cuci tangan? Coba. Sekarang yang lain, bukan yang tadi. Jadi jangan takut yang tadi. Menghilangkan kuman, penyakit dan virus di tangan kita. Dengan cara itu kita tidak bisa menyebarkan penyakit ke orang lain. Ya. Cuci tangan 6 langkah. Yang pertama, basuh semua tangan ke atas. Saya minta semua tangan ke atas, posisi mau cuci tangan. Ya. Basuhi kedua tangan di bawah air mengalir. Tangan ke atas kan, tangannya ke atas. Gosok kedua telapak tangan. Kemudian setelah telapak tangan apa? Nah, ini sudah salah langkahnya. Harus benar. Ya. Punggung, bukan sela-sela ya. Tangannya ditutup ya. Kemudian yang ketiga apa? Selas. Jadi sela-sela jari banyak yang salah. Gosok dari sela sampai ujung jari. Ya. Gosok yang kiri dulu. Lihat tangan saya. Kunci. Posisinya yang benar. Ayo semuanya lakukan. Sampai belakang lakukan. Bagian ruang jari. Lihat. Sudah? Yang kanan kenapa dia? Bisa nggak? Saya minta maju ya. Contohin. Yang Sekarang yang kanan. Ya. Olahraga mampu menggerakkan seluruh otot saraf dan pembuluh darah kita
membuat peredaran darah lancar, nutrisi yang masuk bisa maksimal sampai ke seluruh jaringan tubuh, maka kondisi tubuh kita, daya tahan kita baik, penyakit tidak gampang masuk. Kemudian kalau di sekolah jangan jajan sembarangan. Jajanlah pada jajan yang sudah dinyatakan bahwa itu bersih dan sehat. Bangun pagi, siaplah tubuh Anda, ya. Minumlah 1 gelas air hangat karena virus corona dia tidak akan pernah mampu hidup bertahan lama kalau kondisi kerongkongan dan alat pernapasan kita basah dan hangat, ya. Bisa dipahami. Minumlah air hangat saat bangun tidur, kemudian usahakan, ya, setiap jam harus ada air yang masuk. Sering kencing masalah? Tidak masalah. Yang penting kita bersih, sehat dan kuat, ya.